Oke. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang aktivitas memasang kaos kaki atau memakai kaos kaki dan sepatu, ya. Nah, ini bagian dari kemandirian, aktivitas kemandirian yang perlu kita ajarkan juga sejak dini. Artinya komponen yang kecil-kecil, ya, entah itu pakai sendal juga termasuk ya, itu juga perlu kita ketahui dan kita ajarkan. Nah, di belangko asesmen yang dulu mungkin Bunda pernah mengisi ya, saya menanyakan apakah anak paham atau kebalik nggak pakai sandal, gitu ya. Kalau kebalik terus dan berulang-ulang, nah itu artinya kemampuan visual persepsinya masih kurang, gitu ya, harus dimatangkan. Sedangkan kemampuan visual persepsi sendiri ini letaknya di bagian atas. Nah, kalau di atas berarti bagian bawahnya harus dibereskan dulu. Kalau ada yang bolong gitu ya, kemampuan-kemampuan di piramida belajar itu perlu kita cek kembali gitu ya. Nah, untuk keterampilan memakai kaos kaki ya, memakai kaos kaki ini yang dibutuhkan apa aja sih? Eh, Keterampilan dasarnya gitu ya, keterampilan underlying istilahnya ya. Nah, tentu kematangan sensori motor, keterampilan kematangan dari sistem sensori harus matang dulu gitu ya. Karena ini merupakan aktivitas fungsional. Jadi bagian dari eh, apa namanya, kita kita memaksimalkan eh, aktivitas kita gitu ya. Jadi setiap kita melakukan sebuah aktivitas itu kan tentu bermakna bagi kita ya Bun. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa masak, kita bisa menyediakan eh, makanan gitu ya untuk keluarga. Kita juga bisa bersih-bersih diri kita, merawat diri kita, entah itu perawatan dan lain sebagainya. Kita bisa membersihkan rumah ya, atau menata barang-barang di sekitar kita gitu ya, di sekitar rumah dan segala macam eh, aktivitas bermakna bagi kita gitu ya, termasuk juga healing, termasuk juga melepas lelah ya, seperti mendengarkan musik mungkin atau tergantung hobinya. Nah, itu juga termasuk aktivitas bermakna gitu ya. Ada yang hobinya mungkin makan, ya itu bisa merilis dopamin, rilis dopamin yang natural gitu ya. Jadi macam-macam hobinya dan itu bisa dikategorikan aktivitas fungsional karena bermakna bagi seseorang, ya. Nah, untuk kali ini yang kita bahas kan memakai kaos kaki ya. Ini juga aktivitas yang bertujuan, aktivitas yang bermakna. Ya, kan biasa kita kalau anak-anak sekolah itu kan menggunakan memakai sepatu, memakai kaos kaki. Nah, dia bisa nggak ya memakai sendiri? Nah, yang diperlukan apa aja keterampilan untuk memakai kaos kaki? Yang pertama, fine motor skill atau keterampilan motorik halusnya, yaitu keterampilan untuk eh, bagian yang berfungsi banyak itu adalah jari-jarinya. Ya, jadi bagian tangannya, ya, mulai dari pergelangan tangan sampai jari-jari itu semua keterampilan tangan. Nah, itu namanya fine motor skill atau keterampilan motorik halus. Terus apa lagi? Selain itu juga ada koordinasi mata dengan tangan. Nah, jadi kan mata selalu eh, dipakai gitu ya, lalu digunakan dalam setiap kita beraktivitas gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya kita bisa mengatur atau mengontrol ya berapa tenaga yang kita keluarkan untuk melakukan sebuah aktivitas ya. Sehingga informasi yang didapat dari mata, dari penglihatan itu menjadi sumber ya untuk memutuskan, untuk otak itu berpikir, mengorientasikan, menginterpretasikan, sehingga kita paham seberapa tenaga yang harus kita keluarkan, ke arah mana kita menggerakkan tangan kita, dan bagaimana caranya. Nah, itu kan terhubung ya, tubuh kita menyesuaikan ya. Dan kalau ada masalah
bagaimana solusinya. Nah, itu kan berpusatnya yang berpikir kan di otak ya, Bun. Perpaduan antara eh, berbagai macam input sensori dan dia bisa mencari solusi kalau ada masalah. Nah, itu bagian dari fungsi otak gitu ya. Nah, yang terjadi memaksimalkan fungsi tangan ya. Maksimalkan fungsi tangan itu nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ada juga kemampuan motor planning atau merencanakan sebuah gerakan. Oke, selanjutnya, nah ini ya Bun, untuk koordinasi mata tangan ya kan tadi kan yang kita perlukan ya, kita perlukan dari aktivitas untuk memakai kaos kaki itu kan ada beberapa nih ya. Ini yang bisa kita pelajari meskipun tentu masih banyak keterampilan yang lain ya yang saya tidak sebutkan di sini ya. Namun saya eh, jelaskan ya di antara bagaimana cara melatihnya untuk masing-masing komponen ini gitu ya. Yang pertama untuk contoh aktivitas koordinasi mata tangan ya. Koordinasi mata tangan ini latihannya apa aja atau aktivitas yang termasuk untuk melatih koordinasi mata tangan apa aja gitu ya. Karena memang mata tangan ini kan selalu eh, kita fungsikan gitu. Sehingga memang harus kita terus latih. Nah, bagi anak-anak ya, yang ketika latihan itu matanya masih kemana-mana, belum bisa atensi eh, ke aktivitas yang dia kerjakan, dia masih belum bisa fokus gitu ya. Nah, selalu diingatkan ya, meskipun eh, setelah diingatkan balik lagi, setelah diingatkan balik lagi, tapi terus aja diingatkan. Itu hampir-hampir sama dengan mengingatkan anak saat duduk sitting ya, disuruh bersila, itu dia lupa dan selalu karena sudah otomatis gitu ya. Nah, nanti silahkan untuk makanya tolong selalu dicek saat kita melatih anak ya. Jadi diingatkan terus gitu ya. Matanya yuk dilihat gitu. Ya, ya. Sudah, sudah, sudah ya, sudah ya. Sudah Bunda. Oh iya, Alhamdulillah. mohon maaf sinyalnya kadang ya. Terus selanjutnya eh, lempar tangga bola ya. Lempar tangga bola itu bagian dari koordinasi mata tangan. Jadi pokoknya hampir setiap aktivitas itu kan kita menggunakan mata tangan kita ya, Bun. Nah, itu kita cukup minta anak untuk selalu melihat apa yang dia kerjakan ya. Jadi jangan sungkan untuk mengingatkan gitu ya. Coba lihat, lihat gitu ya. Sehingga dia mulai terbiasa dengan apa yang dia lakukan untuk dilihat.
Selanjutnya meronce. Nah, meronce pun juga bagian dari itu. Yang simpel-simpel yang biasa kita latihkan aja ya. Dan tentu masih banyak lagi ya caranya ya yang dipakai untuk eh, latihan koordinasi pada tangan. Nah, selanjutnya latihan fine motor skill atau keterampilan halus. Nah, ini semakin banyak juga gitu ya. Yang saya sebutkan di sini hanya sekedar contoh ya. Contohnya bermain plastisin atau bermain clay ya. Nah, itu coba silahkan diulang lagi permainan itu untuk membentuk suatu objek, mungkin bola-bola kah, donat kah, atau kue kah, atau objek apa yang anak suka. Nah, jadi ketika memilih, terus membuat kecil-kecil, itu sangat sangat dibutuhkan sekali ya untuk fine motor skill-nya matang ya. Selanjutnya memasukkan pin ke backboard. Selain fine motor skill juga termasuk visual persepsi juga latih ya. Terus memasukkan gelang karet ke dalam dua pasak sejajar seperti yang sudah pernah saya contohkan dulu ya Bu. Itu juga untuk melatih fine motor skill-nya. Terus meremas puisi atau busa ya. Terus meronce, memasang manik-manik, membuat kolase. Nah, ini semua menggunakan dominan motorik halus ya. Ini fungsinya juga nanti pun tahu-tahu anak bisa pakai sepatu sendiri. Tahu-tahu anak bisa pakai kaos kaki sendiri. Padahal yang kita latihkan seakan-akan eh, nggak ada hubungannya gitu. Tapi ternyata anak bisa. Karena yang kita latih itu mendasar ya. Keterampilan dasar yang harus dimiliki. Selanjutnya, memaksimalkan fungsi tangan. Ya, jadi fungsi tangan ini eh, kita berbicaranya tidak seperti anak-anak SD gitu ya, yang fungsi tangan itu apa? Untuk membawa, untuk apa ya seperti itu deh. Tapi kalau dalam di sini itu pembahasannya fungsi tangan tuh lebih ke detailnya seperti pins. Pins ini gerakan yang eh, kayak mengambil benda kecil itu kan biasa menggunakan eh, apa namanya ibu jari dan ini telunjuk aja gitu ya Kak. Kayak orang mencubit. Nah, kayak orang mencubit itu kan kecil gitu ya Bun. Nah, itu namanya gerakan pins. Jadi menggunakan eh, ujung ujung jari-jari kita ya, terutama ibu jari dengan jari yang lain. Nah, selanjutnya tripod grip ya. Nah, itu bisa nggak ya eh, menggunakan apa menggerakkan jari-jarinya seperti sedang menulis ya, sedang memegang pensil dengan benar tentunya gitu ya, dengan menggunakan tiga jarinya gitu ya. Namanya tripod grip ya. Terus menggenggam dan berbagai macam tipe genggaman ya, mulai dari menggenggam seperti biasa seperti ini, terus menggenggamnya kayak memegang kunci, memegang tongkat. Nah, itu kan berbeda-beda ya Bun, tipe-tipe genggamannya ya. Nah, itu bisa nggak gerakan seperti itu gitu ya. Nah, terus pronasi supinasi ini eh, kalau supinasi itu membuka gini ya, tangannya terbuka gini ke atas maksudnya seperti meminta itu. Nah, itu gerakan supinasi. Kalau gerakan pronasi itu yang tertutup begini gitu ya. Yang tertutup begini itu gerakan supinasi. Pronasi ya. Nah, ini tangannya bisa nggak gerakan begini? Kayak membuka, menutup telapak tangan. Nah, itu dia bisa nggak? Kalau ini dia masih kesulitan, kemungkinan besar aktivitas yang membutuhkan tangan yang lain ya, itu pun juga akan kesulitan. Begitu ya. Nah, selanjutnya fleksi ekstensi raise ya. Fleksi ekstensi itu artinya fleksi itu menekuk ya. Sedangkan ekstensi itu lurus gitu ya tuh apa ya istilahnya kebalikannya dari fleksi gitu ya. Nah, jadi tekuk tekuk lurus tekuk lurus gitu ya. Nah, kayak gini fleksi ekstensi. Nah, itu bisa enggak gitu ya. Nah, nanti bisa
maksimalkan ya untuk gerakan pada bagian tangannya. Terus gerakan oposisi. Gerakan oposisi itu menghubungkan atau nih antara ibu jari dengan jari-jari yang lain ujungnya, bagian ujungnya ya. Ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dengan jari tengah, ibu jari dengan jari manis, dengan kelingking. Nah, anak bisa apa enggak? Ya, karena ini fungsi tangan ya. Kalau nanti dia kesulitan ya, ya kemungkinan besar yang aktivitasnya juga akan sulit ya dia kerjakan. Terus gerakan mengait atau hook, hook ya. Nah, itu menggunakan keempat jarinya kan, terus jari-jari yang selain ibu jari ya, kan dikait gitu ya. Dia bisa nggak dengan gerakan itu. Jadi eh, fungsi tangan ini memang khusus, secara khusus dipelajari supaya maksimal dalam kita mengerjakan aktivitas kita gitu ya. Termasuk juga nanti ketika memakai kaos kaki harus dimaksimalkan dulu ya keterampilan tangannya supaya anak tidak mengalami kesulitan. Selain itu apa? Nah, kemampuan motor planning atau merencanakan sebuah gerakan. Diperlukannya di mana ketika memakai kaos kaki gitu ya. Nah, mulai dari memasukkan eh, lubangnya ke dalam ujung jari kaki gitu ya. Terus menariknya, nah ini kan membutuhkan eh, kekuatan otot ya. Nah, selanjutnya membuat atau menirukan ini contohnya, contoh gerakan motor planning itu apa ya? Ini membuat atau menirukan gerakan angka 8 tidur ya. Jadi kita menggerakkan 8 angka tidur ini gitu ya. Arahnya seperti angka 8. Selanjutnya bermain Bismillah, muka-muka lancar ya. Masih kabun putus-putusnya. Ini Ada suara lagi. Sudah ada suara lagi tuh. Nah, putus lagi. memang ya putus-putus. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti boleh menyimak lah ya. Boleh menyimak rekamannya ya. Oke, selanjutnya memasukkan karet gelang ke dalam kaki. Nah, ini bagian dari latihan ya. Nah, nanti silahkan Bunda secara khusus itu menggunakan karet gelang ya. Terus dimasukkan ke dalam kakinya. Jadi karet gelang ini dipegang dengan kedua tangannya, terus dimasukkan ke dalam kakinya ya. Kalau udah bisa pakai kaos kaki gimana pun ya sudah alhamdulillah ya ya itu yang kita targetkan gitu ya. Kalau udah bisa ya alhamdulillah. Nah, selanjutnya aktivitas memakai sepatu. Sudah ya yang pakai kaos kaki ya. Yang pakai kaos kaki sudah ya.
Sudah ya, Sudah, Bun. Iya, oke. Bun, sudah. Sudah ya, nanti silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya ya. Selanjutnya memakai kaos kaki. Nah, berikan sepatu yang simpel dan mudah dipakai ya. Bisa menggunakan velcro. Nah, kayak gini ya Bun. Ini ada velcro-nya. Kalau yang ini kan tali-talinya. Nah, yang ini ada velcro-nya nih, dibuka. Tinggal ditutup buka gitu aja ya. Nah, yang ditekankan adalah latihan penguatan otot bagian lengan dan tangannya. Bagian lengan ini ya, lengan kedua lengan dan tangannya. Karena kalau anak masih eh, apa namanya kestabilan sendinya ya, kestabilan sendi bagian lengan, bagian bahu, bagian pergelangan tangan masih sulit ya, akan sulit bagi anak untuk dilatih menggunakan sepatu ya. Ini berpengaruh juga dari tonus otot atau kekuatan bagian punggungnya gitu ya, kontrol posturalnya gitu ya. Jadi karena itu mendasar, jadi semuanya itu saling berkaitan ya Bun. Karena kerja tubuh itu hierarki ya, saling berkaitan satu sama lain dan kerjanya bareng-bareng. Sekali ini salah atau terkena masalah sakit misalkan ya, nah yang lainnya juga akan terpengaruh seperti itu. Nah, itu sistem kerja dalam tubuh kita berhierarki ya, jadi saling keterkaitan. Nah, selanjutnya karena memakai sepatu ini yang kita tekankan adalah penguatan otot ya, terutama pada bagian lengannya ya, maka ya perlu kita latihkan ya. Yang pertama latihan otot untuk penguatan otot ya. Kemarin sudah ya kayak barbel bergelantungan. Nah, itu semuanya bisa bisa apa namanya? Bisa kita maksimalkan latihannya ya. Oke, yang pertama meremas ya. Meremas bisa meremas busa, meremas puisi ya, hampir sama ya dengan fine motor skill ya. Terus bergelantungan ya, sudah bisa belum Bu anak-anaknya ya bergelantungan? Kuat sampai berapa hitungan ya. Terus menahan atau membawa beban gitu ya. Itu juga bagian dari latihan eh, penguatan otot bagian tangan kayak membawa air di ember dengan kedua tangannya. Kemarin seperti mengambil gayung ya apa ya? Memindah air dengan gayung itu kan menggunakan otot tangannya ya. Nah itu sudah bisa atau belum? Nah, terus memanjat karena memiliki koordinasi antara mata, tangan, kaki juga ya. Nah ini tangan kan otomatis berpegangan. Kalau tangannya nggak kuat ya kan sulit ya bagaimana terus menarik dan dorong. Nah, ini kan semuanya membutuhkan tenaga lebih besar ya dibandingkan hanya sekedar meruncing ataupun mengendok. Itu kan ya butuh tenaga tapi nggak banyak. Karena ini kita berfokus pada penguatan tangan berarti yang kita berikan cenderung ke aktivitas yang heavy work ya. Aktivitas yang eh, agak berat gitu ya. Oke, mungkin untuk materi sampai di sini ya, Bu, tentang penggunaan apa aktivitas memakai sepatu dan memakai kaos kaki. Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada? Mohon maaf ya kalau terputus-putus. Oh iya, Bun. Saya mau nanya, Bun. Ya, silahkan, Bu. Kalau untuk jalan kaki itu apa yang meningkat, Bun, kalau kita sering bawa jalan kaki gitu kemana-mana? Ya, yang pertama untuk taktilnya tentu terstimulasi ya, Bu. Taktilnya. Dan untuk jalan kaki ini sendiri sebetulnya kalau tujuannya untuk stimulasi taktil ya, eh, nanti di berbagai tekstur gitu ya. Mulai dari yang halus, kasar, lembek gitu ya kayak aspal, rumput tanah dan lumpur ya. Itu untuk stimulasi taktilnya. Fungsinya apa sih taktil gitu ya? Mungkin Bunda masih eh, perlu kejelasan ya tentang
fungsi dari taktilnya. Kenapa kita harus memperbaiki sensori taktilnya gitu ya? Nah, taktil sendiri ini fungsinya kalau pada anak-anak dengan kondisi khusus biasanya ya dia masalah dengan sentuhan ya, sedikit disentuh dia nggak mau, ataupun yang yang biasa ya, biasa dijumpai nggak mau, dipotong kukunya, rambutnya dikucir nggak mau, terus potong rambut juga nggak mau, memakai baju yang ada label belakangnya dia juga risih, terus pakai pakaian yang teksturnya agak keras seperti levis dan lain sebagainya dia juga nggak mau gitu. Jadi pilih-pilih baju yang enak, kaos kaos yang biasa-biasa itu dia lebih suka gitu ya. eh dan biasanya dia nggak mau disentuh, dipeluk itu juga nggak mau gitu ya. Nah, mempengaruhi perilaku ya, cara dia bersosialisasi dengan temannya itu juga pengaruh dari sensori taktil juga. Kalau misalkan taktilnya masih bermasalah, dia kurang pede karena dia merasa nggak nyaman ketika nanti eh, bersosialisasi atau berbakti dengan temannya. Dan tentu masih banyak ya aktivitas yang terganggu gitu ya saat dia melakukan aktivitas ada gangguan sensori taktilnya gitu. Oh, oke Bun, itu kalau yang memang sengaja nggak pakai alas kaki ya Bun. Kalau kalau pakai alas kaki dan memang di bawah jalan aja gitu Bun, Iya Bun. kemana? Itu kayak mana Iya. Bun? Kalau yang tidak ke taktilnya itu ke apanya lagi Bun pengaruhnya? Ya, kalau jalan nih, contohnya tidak hanya sekedar taktil ya. Nah, nanti kalau Bunda misalkan mengajak menaiki gundukan tanah, karena jalan ya, jalan kan tidak di satu tempat ya. Jalan kan di berbagai macam tempat yang kita telusuri, kita jelajahi gitu ya. Nah, nanti kalau Bunda menemukan ada gundukan tanah, itu silahkan anak diminta untuk bolak-balik gundukan, naik gundukan tanah, terus ketika melihat bunga itu silahkan anak diminta untuk mencium wangi bunga itu, terus memegang ya benda-benda yang mungkin jarang dijumpai, terus dia juga ketika jalan gitu dia juga kalau di pedesaan gitu ya, di kampung kayak gitu biasanya dia juga melihat tersimulasi untuk visualnya seperti berbagai macam eh, bunga ataupun segala macam ya, kalau di sawah hijaunya apa sawah rumput. Nah, jadi ada banyak yang dia dapatkan ya pun dari jalan gitu ya. Tidak hanya taktilnya aja, tetapi hampir seluruh sensorinya itu juga terstimulasi. Dan kalau secara ilmiah ya, secara ilmiah kalau saya pernah tahu ya, ketika kita grounding ya, artinya kita menyentuh tanah gitu ya, itu akan memberikan eh, apa namanya semacam elektron yang ada dalam tubuh kita itu tersalurkan gitu ya ke tanah gitu ya, ke tanah, sehingga itu akan memberikan dampak secara emosionalnya itu membangun gitu ya, lebih lebih positif lah ya, dampaknya lebih baik ya dibandingkan dengan kita nggak pernah menyentuh sama sekali tanah itu, menggunakan alas kemana-mana gitu. Dan dari segi kesehatan sendiri menyarankan untuk grounding meskipun tidak lama gitu ya. Asal itu dilakukan, nanti akan ada energi yang tersalurkan gitu. Kalau secara ilmiah loh ya, secara penelitian dari para ilmuwan gitu, saya tidak terlalu detail informasinya, tapi pada dasarnya kita memang harus grounding setiap harinya gitu ya, tanpa alas ya, jalan tanpa alas. Gitu ya Bun. Kalau untuk sensorinya, insya Allah asal kita ajak anak ke alam gitu ya, dia akan belajar banyak hal ya terkait dengan sensorinya gitu ya Bun. Oh, oke Bun, artinya kan kalau walaupun kita nggak belum ngerasa langsung ya Bun efeknya, tapi sebenarnya anak itu sudah mengumpulkan banyak informasi ya Bunda ya, yang Iya, karena meme belum ngomong, jadi saya nggak tahu ya Mas apa yang meme rasakan gitu Kak.
Saya udah sering banget bawa dia jalan dan memang ketahanan Meme untuk berjalan tuh sekarang jauh lebih kuat dibanding dulu. Dan jalan Mhm. jauh, jalan pokoknya kemana saya jalan dia ikut dan sudah tidak lagi minta gendong gitu ya. Alhamdulillah. Mhm. Mm-mm. Iya, iya, Cuman iya. apakah memang kita harus sambil bercerita gitu ya Bun ya? Kamu lihat Meme lihat apa, ini apa gitu ya Bun? Iya, iya betul. Itu menjadikan stimulus juga ya, Bun. Jadi kan meskipun dia nggak paham, terkesan nggak paham atau terkesan dia nggak mendengar gitu ya, tetapi kita memberikan informasi baru bagi dia. Dia di karena anak itu menerima informasi itu dari panca inderanya ya, Bun. Mulai dari dia menyentuh, melihat, mendengar, ya, bahkan merasakan, ya, dan bahkan kita melakukan sebuah gerakan itu bagian dari eh, informasi yang kita masukkan ke anak gitu ya. Jadi kalau misalkan bunda ngajak jalan Meme, eh, ada bunga gitu ya, bunga sepatu kah, bunga apa, minta anak untuk memegangnya, melihatnya, bahkan memetiknya, terus menciumnya. Nah itu kan hampir seluruh sensorinya terstimulasi, mulai dari visual, auditori. Kalau auditori kan mungkin kayak mendengar suara burung atau mendengar suara yang hewan-hewan yang bersuara ataupun yang lain lah ya. Nah itu bisa memberikan edukasi dan kita juga sedikit cerewet nggak apa-apa. Itu suara apa ya? Contohnya gitu. Oh suara angin, suara burung gitu ya. Nah itu bisa juga disampaikan ke anak. Biar anak tuh ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman. Oh kayak gini suara angin ya, oh kayak gini suara burung ya, oh kayak gini suara apa gitu ya. Nah itu jadi agak cerewet juga Bun kita, dan anak diberikan berbagai macam stimulasi ya, mulai dari visual, sentuhan, ya dari panca inderanya gitu kita manfaatkan untuk memberikan stimulasi sehingga dia punya informasi yang didapat, dan semakin terstimulasi otaknya, dia akan semakin bisa menyambungkan sel-sel saraf dalam otaknya dan kinerjanya semakin maksimal. Itu yang kita harapkan, begitu Bu. Oke Bun, cukup Bun, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Untuk apa namanya, evaluasi sedikit ya, cuma sekedar menanyakan sudah sampai mana nih, apa namanya, kemampuan BAP BAK-nya Bun, sudah ada perkembangan belum? Kalau tadi Bunda Uriati menyampaikan anak sudah mulai kemarin-kemarin bisa jongkok, sudah bisa jongkok ya, nggak usah perlu effort yang besar gitu ya. Kalau dulu kan dia masih masih mau jongkok itu masih Nolak. gitu ya, Bud. Nah, sekarang udah mulai Saya sampai terjun belakang dulu, Bu. mana, Bun? Sampai jatuh saya ke belakang kalau dia nolak untuk jongkok itu. Oh, karena kuat gitu ya. Ya, Oh ya. Itu yang sekarang atau yang dulu, Bun? yang dulu-dulu. Oh, yang dulu ya. Oh, sekarang lebih mudah ya dia Udah disuruh jongkok ya. lebih mudah. Jongkok ya, udah mau dia, udah agak ngikut gitu. Pun kadang Mm-mm. inisiatifnya sendiri juga masih kurang, cuma udah ada jongkok ya, udah langsung kakinya itu udah Ya. di langsung kayak jongkok. Mm-mm. Ya, berarti udah mulai ada progres intinya gitu ya. Alhamdulillah. Iya, Bun. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk Bunda Sari ada progres belum Bun? Untuk Hashim Bun. Karena ini aja Bun udah pemeriksaan gitu. Jadi ketika urunnya begitu kita habis ngomong oh Hasim mau apa kalau dia menyebut BABT baru dia masuk terus eh, dia biasa tapi ini aja sih, memang belum bisa sendiri gitu Mas belum bisa eh, harus ada supervisi kayak gitu aja sih. Tapi saya udah ngebiasain
oh habis ini, habis ini, habis ini gitu. Jadi dia yang melakukan sendiri, saya ngeliatin gitu ya. Sambil kalau masalah yang cebok itu kan agak susah, tangan dia pas ke belakang itu, atau misalnya lagi tangan yang satu, tangan kanan ngambil ngambil gayung, itu tuh suka nggak tepat gitu, nggak tepat, jadi suka kebuang-buang gitu airnya, masih begitu. Oh iya, ya, jadi kesulitan ya. Kebuang-buang itu karena dia nggak kuat. Ya kayak kayak apa sih, tangannya kaku banget yang sebelah kanan, iya warna hijau. Nah, wah, Oh, kayak kaku gitu loh Bu gitu, jadi kadang-kadang juga iya warna hijau, nah warna hijau, jadi kayak iya warna hijau, kayak misalnya ambil gayungnya sudah saya perkecil gitu Bun, enggak yang besar kayak orang dewasa gitu, udah saya beliin gayung yang kecil, itu jadi dia ketika menggayung gitu ngambil air itu biasanya kan setantangan tuh Bu ya yang naik gitu ya Bu ya. Sekarang itu sudah agak membengkok gitu, jadi fleksibel gitu, smooth gitu gerakannya, walaupun kadang-kadang lengan atasnya suka saya pegangin gitu. Itu aja sih Bu, kayak masih kaku gitu aja sih Bu, ininya tuh tangannya gitu. oh iya, 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 iya. Berarti masih apa namanya perlu orientasi lagi nih. Oke, oke, oke. Masih aku ya untuk Iya. gerakan yang bagian kanannya ya Bun. Kalau yang bagian kiri untuk cebok itu sudah bisa belum ya? Me- mengarah eh ke kiri, mengarah ke belakang, Kalau yang sebelah tangan kiri. kirinya Mhm. yang ke belakang, iya Heeh. bisa gitu. Cuma jadi tapi dia kan masih belum tahu. Oh ini udah bersih atau belum gitu. Masih yang Mhm. belum deh gitu. Masukin lagi, diinin lagi. Dia mau gayung-gayung gitu. Tapi kayak belum paham ya kayaknya tuh, kayak aku tuh nyir tuh buat apa gitu, kayak gini sih Mhm. gitu. Oh ya, untuk Mm-mm. membersihkan gitu Iya. masih belum begitu paham ya. Oke. Iya, walaupun dia mau. Jadi saya sekarang Mhm. itu ya kayaknya saya pikir dia kan polanya dulu gitu, bisa sesuatu itu karena dilakukan dulu gitu. Hafalan Jadinya ya. sekarang saya mikirnya ya udah, tiap dia ke kamar mandi, dia mau BAB, dia mau kopi kan udah bisa gitu. Dia mau mandi segala macam, ya udah saya cerewetin aja. Ini habisnya ini gitu segala macam. Nah, kalau misalnya saya diem juga dia yang belum tahu gitu, habis ini Oh ngapa, ya, habis ini apa gitu. oke. Itu ya kalau Gimana pipis kalau udah bisa. Oh iya, gimana kalau kita bikinkan anu Bun? Kita bikinkan gambar ya. Jadi ada urutannya itu dipasang Iya. di kalau dia mandi, kalau dia BAB, jadi ada petunjuknya lah, kayak semacam petunjuk yang Iya. berupa gambar ditempel gitu ya, dikasih urutan gitu. Kira-kira bisa baca nggak ya? Bisa memahami nggak ya? Oh, Maksudnya, oh habis bisa. ini, habis Bisa. ini, itu bisa. Dia bisa bisa gitu. Apa namanya? Iya. Mm-mm, iya. Heeh. Terus apa sih namanya? Kadang-kadang gitu, ini sih Bu, jadi kayak yang dia tuh kayak ketergantungan banget gitu sama saya itu gitu. Jadi eh, Jadi kalau menunggu. nggak dengar suara saya itu kayaknya dia, kalau nggak dengar suara saya dia ini gitu kan. Kan dulu waktu sekolah kan pernah ada di bukunya itu kayak sequences tentang yang orang mandi. Dia Ya. paham gitu kan. Suka tagunya suruh diapalin gitu dari gambarnya. Masuk kamar mandi, apa buka baju, siram badan, sabuni badan, bilas badan, keringkan badan. Mm-mm. Dia hafal gitu. Dia Mm-mm. hafal gitu. Tapi kayak kayak udah hafal dia kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya sendiri kayak yang harus diketuk dulu gitu loh Bu, yang Iya. kayak yang tek gitu, yang harus ayo apalagi yang kayak gitu. Padahal mah dia Mm-mm. udah hafal gitu kan, suka Sudah tahu dulu ya. disuruh hafalin sama gurunya gitu. Gitu. Coba kalau yang enggak itu, dia yang kayak pikirannya kemana gitu ya. Oh iya, berarti Kayak ada gitu. ya, ada Iya, semacam masalah ketergantungan. inisiatif gitu yang habis Mm-mm. ini.
Iya, habis ini Oke, apa, habis benar. ini apa. Ya kan kayak gitu, Bu. Kadang-kadang kalau makan aja mau makan sendiri gitu ya. Mau makan sendiri. Cuman kalau udah yang habis itu, yang di mulutnya habis ya dia diem gitu kan sampai gregetan saya kan yang bilang, makan, ayo dikunyah, dikunyah gitu kan ya, dikunyah. Baru nanti ngunyah kayak gitu-gitu sih, Bu. Yang ya inisiatif itu kayak gitu, inisiatif. Inisiatifnya ya. Inisiatif pemahaman sama iya banget inisiatif sama pemahaman oh ini teh udah masih kalau busa udah dia memang nggak busa atau licin dia udah mau ini gitu coba udah mau tapi kalau misalnya kalau udah AB kayak gitu kan agak-agak kayaknya perlu apa harus yang bersih banget gitu jadi kayak dia belum tahu gitu tapi kalau gerakan tangannya udah saya biasain lah gitu kalau udah biasain habis ini disiram airnya apa disiram kasetnya udah tahu dia udah tahu habis ini setelah ini ambil ambil sabun gitu ambil sabun jadi cebokin gitu atau apa gitu paham dia udah paham mau dia saya ngomong aja dia paham gitu cuma buat sendiri itu gitu yang buat sendiri itu dia yang masih belum ini Ya, oh ya. inisiatif gitu sih. Mm-mm. Kalau misalkan dia posisi di sekolahan, harus diingatkan gurunya nggak, Bun? Dia ngomong sendiri. Jadi, tapi kan kalau di sekolahan ini sekolahnya yang sekarang ini dia ditungguin orang tua. Ya. Ditungguin orang tua. Jadi kan dia kita duduk di apa ibu-ibunya nunggu di dekat kelas gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pipis, mau apa, dia bilang ke gurunya, "Hasib mau pipis di kamar mandi." Nanti gurunya ngurus anaknya gitu. Itu baru saya apa ini ke tempat ke WC gitu. Itu dibalikin Hmm, lagi. Udah tentunya dia udah bisa ngomong kalau mau pipis gitu. hmm. Ya, ya, ya. Berarti bundanya juga ngikutin ke kamar mandi gitu kah? Iya, karena kamar mandi kan di luar Hmm, kelas gitu, di luar kelas. Jadi saya apa iniin apa eh, apa namanya ngikutin, ngebawa temenin. dia kalau di sekolahan, kalau di rumah sih udah enggak gitu. Kalau di sekolahan kayak apa sih takutnya kan nyiprat-nyiprat kayak gitu loh Bu ya kalau kalau Iya. kalau di apa nggak saya anterin ke kamar mandi gitu. Oke, Mm-mm. oke, oke. Nah, kalau yang untuk latihan halang rintang nih, Bun, Bunda Ya, misalkan cuma diem sambil melihat Hasim nanti begini 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 ya, habis ini begini begini. Terus Bunda nggak yang selalu mengingatkan kira-kira bisa jalan nggak? bisa, kalau yang itu bisa, Bu. Apalagi kalau misalnya halang rintangnya misalnya cuma 3 tugas gitu ya. Ya, Misalnya papan titian, lompat, sama lempar bola. Udah bisa ya gitu. Tapi kalau yang udah practical life gitu, yang kayak gitu-gitu, yang nggak belum belum ini, belum apa. Tapi tadi malam itu saya kan coba meronce, bukan apa yang Ibu bilang itu yang kayak ada yang dijepit itu lah Bu yang kayak kita bikin bunga gitu kayak meronce tapi yang bikin jepit gitu terus yang terus tadi malam itu saya kan punya banyak kepingannya itu yang iya, dipijit-pijitin ke kayak bikin bunga tuh kayak apa ah, sih namanya itu iya, yang gitu-gitu terus tadi malam itu biasanya saya cuman biasanya dia itu yang males-malesan gitu misalnya eh, saya kasih contoh juga dia kadang nggak nggak bisa waktu itu teh oh udah lama tuh udah nggak bisa terus kadang di nggak udah nggak mau kayaknya nggak ada interest buat masang-masang itu tuh terus tadi malam saya cobain kita bikin 3 bunga ya saya bilang gitu udah 3 bunga udah dia mau misalnya salah saya biarin aja maksudnya biar dia percaya diri gitu terus iya. habis itu masih ada sisa banyak yang lainnya itu dan dia itu yang dihabisin sama dia bikin Oh sendiri iya, tapi tadi malam oh iya, oh iya, sendiri. iya saya juga buat jadi dihabiskan kan dia kan mau lihat tiga macam aja gitu ya warna Mm-mm. kuning terus tadi Iya. malam itu dia warna kuning ah, ah. Terus dia tadi malam tuh dihabisin sama dia satu Hmm. kotak itu dihabiskan sama dia semuanya saya aja yang Bisa kaget ya. wah Iya, ini oh mau iya. gitu Iya, alhamdulillah terus ya. barusan juga mewarna dia lagi mewarna biasanya kan
mewarna ya kalau nggak ditungguin nggak selesai gitu ya, nggak akan selesai gitu. Tadi juga mewarna sendiri pemandangan. Oh, saya lihat pemandangan mataharinya kuning, pohonnya hijau. Oh, udah mau sendiri gitu. Barusan tadi. Oh iya, oke, oke. Heeh, Nah, heeh. berarti memang berproses kali ya, Bun. Iya, Maksudnya heeh, gitu kali Bu nggak ya. yang cepat. Jadi maksudnya nggak yang sekali dikasih tahu terus besok jadi gitu. Heeh. Memang yang belum seperti. Jadi memang butuh proses. Kenapa warna abu-abu? Tapi Warna untuk abu-abu. yang kemarin tugas yang Warna saya berikan abu-abu. 10 itu sudah bisa semua, Bun? Yang melompat baru melompat abu-abu. Iya, asin. Warna abu-abu. Melompat zigzag, oke. Apalagi tadi kemarin teh Cem ya. Yang melompat zigzag itu. Terus udah ini sih Bu. Walaupun masih ya itu supervisi tadi. Tadi kalau Hmm. misalnya gerakannya bisa gitu, tapi ya harus sayanya itu ngomong gitu, baru tek gitu, baru kayak Iya. kayak sinyalnya gitu belum belum apa Iya, belum harus dipancing kayak dulu. tombol Harus gitu. harus Ya kalau nggak ada dipancing suara dulu. saya kayaknya belum nih gitu kayak Oh gitu iya, gitu dia. harus Heeh. dipencet remote-nya dulu. Iya gitu Bu. Gerakannya sih bisa udah kayak yang dulu kan zigzag itu dia nggak bisa lompat tuh. Jadi Iya. kayak melangkah. Ya, Heeh. abu-abu. Ya warna abu-abu. Terus tapi bisa gitu dia melompat bisa, ini bisa. Tapi ya gitu kali kalau harus itu ya, oke lanjut apa gitu ya harus ada Iya, kayak iya. gitu-gitu. Halang Iya. rintang juga kayak gitu kan jadi kadang-kadang. Tapi kalau halang rintang kan beberapa kali gitu. Misalnya targetnya ada 5 bola, eh, yang target 1, 2 saya ngomong gitu. Iya. Seterusnya dia bisa sendiri gitu ya gitu. Heeh. Bun, kalau di situ ada nggak ya yang kayak semacam eh, yang untuk nge-gym gitu ya, kayak kan saya pernah share ya untuk kayak di pinpoint itu loh Bun, di apa, untuk halang rintangnya itu banyak banget gitu loh yang pernah saya share di grup itu Iya. loh Bun. Oh iya Eh, ya ada. ada ya, kira-kira ada nggak Heeh. ya? Kalau nggak ada mungkin bisa dibuat sendiri tapi dimodifikasi nggak apa-apa, yang penting Heeh. tidak hanya misalkan kan udah bisa ya untuk hal rintang kan Hasib sudah bisa, tinggal misalkan kita yuk lanjut Iya. itu dia udah bisa. Nah, coba ditingkatkan tingkat kesulitannya Heeh. atau diperbanyak step by stepnya gitu. Jadi ditingkatkan lagi Oh untuk iya. kesulitannya supaya dia meningkat gitu. Itu ya Bun. Nah, Iya. bisa Iya. dimodifikasi, bisa dimodifikasi waktu di rumah Mm. harus melompat ke arah mana, harus mungkin ditambah apalagi, tambah apalagi gitu ya. Gitu. Iya. Mm-mm. Iya. Ya mudah-mudahan nanti terus berprogres ya. Nah, Iya, yang penting ini aja sih saya ininya ya udah saya ulang-ulangin aja gitu maksudnya udah eh, dia juga udah nggak nolak dikasih latihan dia juga nggak nolak dia bisa gitu. Cuman kayaknya emang penerimaannya mungkin agak lambat gitu. Jadi ya mm, diinin aja sesama saya udah tiap hari saya ngomong ya habis ini ya masuk kamar mandi ya segala macam gitu. Kayak abu-abu. Iya, warna ya, abu-abu. Gitu sih Bu. oke, iya. Iya. Ya, coba nanti lebih dimaksimalkan ya Bun. Apa ya? Yang Iya, tadi saya bilang kayak halang rintangnya tapi ditambah tingkat iya, kesulitannya. Ya, oke. iya, iya, oke Bu. Makasih. Oke, selanjutnya Bunda Diana gimana Bun? Ada perkembangan nggak untuk aktivitas APBAK-nya? Kesulitan nggak? Masih? Iya Bun, kalau untuk rentang waktu ke toiletnya memang udah bagus. Kalau kemarin kan yang sebelum latihan toilet training tuh minta ke toilet terus kan. Iya. Belum hitungan menit Heeh. untuk minta. Tapi tetap di jongkok kan dulu tetap pipis dia walaupun sedikit. Tapi Iya. sekarang karena mungkin udah latihan tarik, dorong, ada apa ya, ada heavy worknya itu. Mm-mm. Jadi kita udah ke toiletnya itu udah nggak bolak-balik lagi. Jadi kalau dia memang butuh tahu saya kalau saya lihat udah lama Meme belum ke toilet saya panggil Meme pipis dulu gitu.
Jadi udah nggak yang bolak-balik. Kalau dulu kan baru aja keluar, baru pasang celana, udah minta ke toilet lagi gitu. Udah nggak lagi Bun, udah nggak. Cuman kalau untuk kemandirian kan belum ya, masih yang pokoknya full saya full bantuan untuk cebok full bantuan masih. Ya, ya. Oke. Mm-mm. Nanti misalkan ditambah yang memasukkan eh, plastik ataupun kapas ataupun kertas ke dalam Hmm. wadah gitu ya pun ke dalam wadah apa namanya gelas plastik gitu ya yang seperti Iya, untuk iya. gelas Hashim gitu ya. Nah nanti Iya, betul. nggak harus ke belakang dulu. Misalkan dia di depannya dia ke posisi misalkan dalam posisi jongkok, Meme dikasih plastik atau dikasih kertas atau tisu atau sembarang lah ya untuk dimasukkan sampai penuh ke dalam gelas yang kita sudah siapkan. Apakah si anak ini bisa atau belum? Ya, jadi keterampilan fine motor skill-nya dia sudah baik atau belum? Kalau misalkan ya, misalkan dia posisi jongkok terus di depannya aja dia masih belum bisa, nah, apalagi di belakangnya kan lebih sulit gitu ya, nggak lihat dia ya. Nah kalau di depannya udah bisa, nanti bisa di eh, pindah sedikit ke samping kanan atau samping kiri, jadi lebih digradasi lagi gitu ya, supaya anak itu mudah untuk melakukannya gitu. Coba ya Bun ditambah itu ya aktivitasnya nanti ya. Oke Bun, siap Bun. Oke, Hmm. oke. Eh, Jadi sudah ada sedikit banyak progres ya, meskipun nggak seberapa, tapi alhamdulillah itu patut disyukuri banget ya. Iya, Ya. iya Bun. Hafiza ada tambahan? Oke. Gimana Bun? Bunda Uriati gimana? Hafiza ada tambahan tugasnya nggak Bunda? Oh, ada, semuanya ada nanti. Ada. Seperti yang kemarin, ya. Jadi gini, jadi untuk tugas yang kemarin saya berikan ya, yang saya berikan 10 10 kemarin ya Bun. Ini saya tambah lagi 10 lagi ya. Karena ini evaluasi yang dulu-dulu sudah pernah saya berikan, ini saya ulang kembali gitu ya sebagai evaluasi apakah ada perubahan apa enggak. Yang dulu mungkin belum bisa, sekarang udah bisa atau masih sama atau sedikit progres gitu ya atau banyak progresnya. Nah, nanti bisa dilatihkan ulang gitu ya, sebagai PR tapi sampingan gitu ya. Tetap kita fokusnya pada aktivitas yang intinya yaitu toilet training, terutama yang BAP BAK-nya gitu ya. Kita fokuskan untuk bulan ini itu ditambah mengulang aktivitas di apa namanya yang lalu sebelum nanti saya berikan juga, silahkan disimpan ya, silahkan di print disimpan karena itu nanti bisa Bunda sekalian latihkan di kemudian hari kalau sudah selesai homeschooling. Bagi yang pengen ikut juga masih ikut boleh ya, tapi kalau yang sudah nggak ikut kan tinggal melatihkan terus ya, yang belum apa tinggal dicentangi, tinggal diberikan keterangan yang bagian mana yang sulit. Nah, nanti sebagai dokumentasi untuk para bunda sekalian di rumah gitu ya. Itu ya Bun. Silahkan di Ya. print masing-masing. Oh ya, Bunda mau tanya tapi di luar konteks ini boleh nggak Bun? Oke, boleh silahkan. Gimana Hafiza Bun? itu sekarang suka ngangkat bola jimbalnya itu Bun, Oh terus iya. dibetulkan ke lantai. Kayaknya dia suka tuh dengar suaranya gitu. Apakah itu ada bagus untuk dia atau enggak gitu Bun? Oh iya. Asal itu bertujuan ya, bagi dia itu menyenangkan buat mainan tidak ada masalah. Memang eh, mungkin bagi kita kayak gitu aja gitu ya. Tapi bagi dia bermakna, menyenangkan, mengasyikan. Ya Iya, itu kayaknya ya nggak ada masalah Bun. Boleh ya. Anak mau yang penting kan tidak apa ya terobsesi terus menerus gitu ya. enggak. Tapi dia Nah, suka gitu. iya boleh, silahkan nggak apa-apa. Buat latihan malah malah lempar tangkap bolanya pakai jimbol kalau bisa nggak apa-apa gitu. Ya itu yang saya heran, bola kecil dia susah nangkapnya. Kok jimbal dia enteng aja nangkap, siap mantul dari lantai itu ditangkapnya Bun. Oh iya, ya nggak apa-apa, bagus buat latihan ya. Itu nanti kan banyak ya untuk melatih koordinasi, mata tangannya, bilateralnya, gitu ya. Dan kekuatan bagian jari-jarinya, tangannya. Nggak apa-apa Bun, boleh silahkan ya.
gitu. Baik, Bun, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi, Bun. Iya, silahkan Bun. Dari tugas yang 10 kemarin itu, yang Meme belum mencoba berenang. Oh iya, Nah, yang berenang ini kegiatannya yang kegiatan sederhananya tuh apa aja ya, Bun? Kayak mana gitu melatihnya? yang maksudnya eh, sederhana yang gimana Bun? Maksudnya pengganti berenang gitu ya? Maksudnya kan bukan. Maksudnya ketika kita mengajak berenang itu, apakah nyemplung-nyemplung aja udah cukup atau kakinya digoyang-goyang? Kan karena saya juga nggak begitu pandai berenang, saya juga bingung gitu mau melatihnya bagaimana. Oh gitu, ya. Sebelumnya sudah pernah berenang belum? Sebelumnya? Sebelumnya ada pernah berenang waktu saya tinggal di tepi pantai kan berenangnya di laut, Bun. Tapi Mm-mm. pernah satu kejadian ada anak-anak sekolah yang tenggelam, saya sudah takut lagi bawa Meme berenang ke laut. Dan sekarang saya sudah pindah, udah jauh dari laut, jadi kalau untuk ke kolam kan tentu saya nggak bisa sendiri juga Mm-mm. karena saya pasti kerepotan lah kalau ngurus sendiri Meme di kolam. Iya, iya. Jadi Oh iya. saya belum coba berenang gitu, Bun. Oh iya, nggih. Jadi sebetulnya ini proses juga ya, Bun. Pertama, ketika anak kita ajak ke kolam renang, itu dia perlu menyesuaikan dirinya dengan situasi setempat, gitu ya. Dia mungkin melihat-lihat dulu. Kadang ada yang takut, baru masuk aja sudah takut ya. Jadi kita membiasakan dulu untuk eh, memberikan orientasi tempat ya kepada anak, memperkenalkan terlebih dahulu supaya anak itu nggak terlalu kaget ya, apalagi yang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Jadi perlu intro dulu, perlu perkenalan dulu, nggak apa-apa. Kita ajak jalan dulu mengelilingi sekitaran kolam renang, jalan aja dulu sambil dia juga melihat-lihat gitu ya. Itu paling sederhana. Ditambah nanti cukup duduk di pinggir kolam kalau udah mulai agak capek, misalkan jalan di sekitaran, terus duduk di pinggir kolam sambil main air di kakinya gitu ya, mencelupkan ke dalam kolam. Nah, itu sebagai awalan, sebagai intro dulu ya, Bun, supaya anak itu nggak kaget ya, biar dia beradaptasi dulu. Nah, kecuali anak itu langsung nyemplung gitu ya. Nah, itu perlu kita awasin dulu ya. Kita bimbing gitu ya. Dia responnya gimana ya? Jangan-jangan dia nggak paham apa yang dia lakukan ya, langsung nyemplung terus eh, apa itu tenggelam kan kita juga eh, buat anak nanti malah trauma, malah ketakutan gitu ya. Padahal dia belum paham juga gitu. Nah, jadi kita terus kita eh, ajak aja digandeng, duduk aja di pinggir kolam, sambil kakinya dimasukkan, sambil bermain air. Nanti kalau udah agak lama, dia nggak takut, dia udah enjoy gitu ya, kita ajak jalan dulu di bagian pinggir-pinggir tepinya ya, tapi yang sudah masuk dalam kolamnya. Jangan langsung ke kedalaman yang yang dalam dulu tuh. Tapi yang kolam anak-anak dulu aja, biar nanti kalau tenggelam tuh nggak yang sampai apa ya istilahnya itu kepleset terus apa ya, pokoknya yang mudah dulu lah bagi anak biar dia juga beradaptasi gitu Bun. Jadi nggak langsung berenang tapi dari yang mudah-mudah dulu gitu Bun, yang sederhana gitu. Nggak apa-apa, ikuti aja anak ya. Seperti apa yang sampai sejauh mana dia bisa gitu ya. Gitu ya Bun. Oke, Bun. Oke. Paham, Bun. Oh ya. Oke, nah selanjutnya ini akan saya tambah ya, tambah untuk tugas barunya yang kedua ya, atau mengulang, mengulang yang tapi untuk meme yang lain sudah bisa semua, Bun. Oh, belum, Bun. Udah dilatihkan, tapi semuanya belum semuanya bisa. Kayak dribble bola itu 100% masih saya bantu. Sama meniup, meniup gelembung. Nah, dua, dua itu yang masih 100% apa ya, saya bantu full lah. Hmm, Kemudian yang berenang belum. Kalau nendang bola itu dia udah
ternyata dia happy banget nendang bola di lapangan luas itu. Jadi kan saya suruh tendang, lari kejar, tapi tangannya harus saya gandeng, Bun. Kalau enggak dia lari tempat lain. Kalau enggak dia kabur suka dia. Jadi sempat saya lepas, saya lihat dia udah mulai enjoy gitu. Saya lepas, oh ternyata dia bukan kejar bola, tapi dia lari sesuka-suka. Jadi saya kejar, saya tangkap lagi. Oh, jadi saya hitung sampai 10, tapi tetap saya harus gandeng dia gitu. Ya. Coba nanti pas waktu misalkan nendang bola di lapangan itu mungkin di tahap awal digandeng ya karena kalau dilepas memang kemana-mana gitu ya. Nah nanti lama-lama Bunda di sampingnya aja tidak usah pakai gandeng. Jadi tetap mendampingi di sekitar mungkin di samping atau di sekitarnya Meme. Jadi begitu dia mau lari misalkan kemana-mana tinggal dicegah aja. Jadi tidak digandeng. Nah, itu nanti kalau udah mulai terbiasa gitu ya, Bun. Biar ada sedikit gradasi untuk tidak bantuan full 100% gitu ya, Bun. Yang nendang bola di lapangan berlari itu pakai target juga ya, Bun? Atau nendang aja terus dia ikutin bolanya kemana terus tendang lagi. Kejar Boleh bolanya, tendang lagi. boleh dimasukkan ke gawang. Jadi arah tujuannya itu jelas gitu. Ya, ayo dimasukkan ke gawang gitu ya, dimasukkan. Jadi perlu dicontohkan dulu nggak apa-apa. Bolanya ditendang ke arah gawang. Jadi memang dia paham apa namanya cara mainnya. Oh, oh ini tujuannya ke arah gawang. Ya, jadi dia biar ada orientasi cara main bola itu seperti ini. Tidak hanya sekedar asal aja. Meskipun ya kita nggak ingin mencetak anak untuk pemain bola sih enggak, cuman untuk biar dia paham oh arah tujuannya itu kalau main bola itu masuk ke gawang. Nah, seperti itu, Bun. Hmm. Hmm. Oke, Bun. Tadi yang saya coba tuh nggak pakai gawang, jadi yang ngejar-ngejar aja gitu. Yeah. Heeh. Oke. Dikasihan aja, dikasih tanda aja arah mungkin arah bendera kah atau arah kayu kah. Jadi ada tujuannya gitu. Oke, Bun. Oke, Bun. Ya, yeah. Selanjutnya ini sudah saya tulis ya Bun untuk aktivitas yang bisa dilatihkan selanjutnya ya selama di rumah. Mungkin nanti ada yang sama, nanti kalau yang sama biar saya ganti aja ya. Karena kadang ini sudah belum ya, kadang yang kemarin itu eh, apa namanya nggak kerekam atau kan saya ganti aja gitu ya. Jadi mungkin masih ada yang sama. Nanti saya ganti yang baru. Ganti nggak apa-apa. Oke, yang pertama adalah main halang rintang ya. Main halang rintang, merangkak, jongkok ya. Jalan jongkok maksudnya ya, jalan jongkok. Terus berlari sambil melakukan bola. Jadi ada 3 tahapan ya. Setelah merangkak, lalu jalan jongkok ya, terus berlari ya. Jadi ini bisa dilakukan di tempat yang agak luas gitu ya, supaya lebih leluasa saat beraktivitas. Mungkin bisa di lapangan atau di halaman rumah atau terserah ya, yang penting agak luas gitu ya. Nah, sambil memasukkan bola atau mainan. Kalau di luar gimana Bun? Ya boleh pakai kerikil, boleh. Kalau untuk anak-anak kan biasanya suka mainan ya. Kalau kerikil membosankan bagi dia mungkin ya atau enggak terlalu tertarik gitu ya. Nah mungkin bisa bawa dari rumah. Ini tujuannya untuk melatih eh, mematangkan motorik kasarnya sekaligus motor planningnya. Yang kedua, nah, nah ini ada tambahan kemarin kan dribble bolanya eh, setelah dijatuhkan, ditangkap, ini dimasukkan ke ring ya. Setelah di dribble bolanya, ya boleh kalau masih taraf yang menjatuhkan terus ditangkap, jatuhkan, tangkap ya itu nggak apa-apa. Terus dimasukkan ke ring. Ya ringnya ini ring basket, tapi boleh diganti dengan keranjang juga boleh gitu ya. Nah, jadi ada sedikit step lanjutan gitu untuk koordinasi mata tangan dan mematangkan sensori dasarnya, terutama proprioceptif vestibularnya ya.
Terus berlari sambil menendang bola ke halaman. Ini kemarin sudah ya, Bun? Oh ya ya. Ini saya ganti aja nanti ya. Saya ganti aja nomor 3 ini saya ganti. Terus menggelitik dan digelitik ya. Ini bagian dari sensori taktil dan memunculkan awareness bonding ya. Bercandaan ya sama anak-anak gitu ya. Digelitikin bagian geli nggak ya dia gitu ya. Dia ngerasa gimana gitu ya. Nanti coba dilihat responnya. Terus jogging tanpa alas. Ini kemarin sudah belum ya? Coba nanti saya cek lagi ya. Terus memasang pin dan pegboard. Ya, memasang pin dan pegboard. Ini untuk melatih fine motor skill-nya, ya, sekaligus visual persepsi. Pin dan pegboard-nya ini nanti silahkan bisa di eh, apa namanya? Di kalau kalau nggak ada bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Boleh menggunakan botol-botol, botol-botol bekas gitu ya, terus dikasih dimasukin kerikil-kerikil gitu. Tapi botolnya nggak cuma satu ya, botolnya ada beberapa gitu ya. Tinggal dimasukkan ke kerikil-kerikilnya, terus naik papan titian ya sambil membawa tongkat ya. Eh, Naik papan ini sambil membawa tongkat. Jadi nanti bisa di apa gradasi ya bagi yang masih kesulitan boleh sambil memindah bola juga boleh. Tapi kalau udah yang bisa eh, pinter ya maksudnya udah udah bagus lah ya koordinasinya. Nanti ditingkatkan levelnya yaitu membawa tongkat ya. Posisi tongkat di mana? Posisi tongkat di atas ya. Jadi dia tangannya sambil ke atas, kedua tangannya sambil ke atas sambil membawa tongkat. Nah, selanjutnya naik skateboard atau skuter, terus berenang kemarin sudah ya, terus lompat zigzag juga sudah ya. Oke, nanti saya cross check dulu ya Bun. Ini kemarin mungkin ada yang masih sama. Nah, nanti saya cross check dulu supaya besok bisa dilakukan kembali. Gitu ya Bun untuk tugasnya. Insya Allah nanti saya cek kembali kalau ada yang sama saya ganti. Mungkin itu ya Bun. Ada yang bertanyakan dari tugasnya? Bun, kalau melompat zigzag itu belum, kemarin kan jalan zigzag ya. Oh Nah, iya, oh iya iya ya, iya. itu belum sih Bun, memang lompat zigzag belum. Nah, lompat dan jalan ini tentu berbeda ya Bun. Maksudnya kalau lompat kan yang benar-benar dia lompatnya zigzag ya, kiri Iya, kanan ya. Tapi iya, kalau jalan kan enggak ya, kanan kiri biasa ya. iya, iya, iya. Melangkah gitu ya. Kalau jalan kan Melangkah. memang pakai dua kakinya gantian gitu ya. Kanan dulu, kiri, kanan, kiri gitu. Ya. Bukan berarti kakinya itu di X kan, itu bukan ya Bun ya, bukan ya. Yang di X kan maksudnya yang seperti Jadi apa? langkahnya langkah kaki kanan belok ke kiri. Oh, Bukan gitu ya, itu yang repot banget nyilang-nyilang ya. itu ya. Nyilang, Ah, bukan ya? bukan, bukan, bukan. Yang itu kanan, kiri. Jadi posisi apa namanya ringnya itu ada di zigzagkan di posisi zigzag. Iya, Itu iya. nanti tahap berikutnya Bun. Itu juga bagian dari latihan, tetapi Mm-mm. untuk level yang sedikit tinggi gitu ya setelah Mm-mm. melangkah zigzag. Nah, karena memang polanya banyak ya. Dan anak bisa nggak ya mengikuti gerakan yang kita lakukan atau gerakan yang kita contohkan itu bisa atau enggak. Nah, itu bisa di tahap level selanjutnya. Begitu, Bu. Oke, oke. Iya. Kalau naik skuternya kan, kalau kalau skateboard ya Bun. Kalau skateboard itu kan tetap yang anaknya berdiri, kita yang dorong kan skateboardnya ya Bun. Iya, iya Kayak itu kan. betul. Oh, Iya, oke. betul, betul, betul. Iya, Kalau skuter dia kakinya yang naik sendiri gitu. iya, 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 iya. Iya. Yang satunya itu menjejakkan, satunya naik gitu. Oh, oke. Oke. Oke, Bun. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup,
Saya tutup ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan kepada orang tua dan mudah-mudahan juga bisa membantu progres perkembangan terapi untuk anak-anak Bunda sekalian. Semoga tetap diberikan kesabaran, keikhlasan dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak ya. Saya akhiri dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Iya, sama-sama.